Halo teman-teman, nah sekarang kita bertemu lagi dengan materi tata nama senyawa alkana. Nah mungkin teman-teman bingung ya atau merasa aduh ini ribet banget cara membuat penamaan struktur senyawa alkana karena panjang banget aturan IPAK-nya. Nah bagaimana cara supaya teman-teman mudah? Nah perhatikan beberapa tips ya dari saya. Nah yang pertama adalah kita harus mengingat nih tabel ini. Tabel ini apa? Ini deret homolog ya. Kalau misalnya C-nya cuma satu, maka dia disebut sebagai metana. Kalau disebut C2, C-nya ada dua berarti disebut sebagai etana. C3 disebut sebagai propana, sampai C10 disebut sebagai dekana. Nah, ini akan menjadi rantai induk nanti. Nah, kemudian ada juga cabang atau istilah di kimia itu adalah alkil. Nah, mudah saja teman untuk mengingatnya. Kalau misalnya tadi C1 metana di deret homolog, maka nama cabangnya adalah metil. Kalau C2H5 etil, sampai C10H21 adalah dekil. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, ini ada contoh nih. Nah, pertama ya, tips yang harus kita perhatikan adalah kita mengidentifikasi rantai induk, yaitu rantai C terpanjang. Nah, rantai induk ini ibarat sebuah pohon, batang sebuah pohon, dan cabangnya itu ibarat ranting-rantingnya. Nah, itu yang perlu kita identifikasi dulu. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka inilah yang menjadi rantai induknya. Kemudian cabangnya itu yang mana? Ini ya. Nah, tadi kalau kita perhatikan, kalau sudah begini maka kita lakukan penomoran. Penomoran dimulai dari mana? Kanan atau kiri? Betul, pintar sekali. Ya, dimulai dari kanan. Kenapa? Karena cabang itu lebih dekat atau lebih condong ke sebelah kanan kan ya? Betul kan? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tadi apa ya namanya di deret homolog? Ya. Nah, kalau kita perhatikan di deret homolog, maka namanya adalah pentana, betul ya, pentana. Nah, kemudian kita memberikan penomoran dimulai dari 2 metil, kita menuliskan dulu cabangnya, kemudian baru pentana ya. Ingat ini teman-teman. Nah, kenapa kita bikin nomor 2? Karena cabangnya itu berada di nomor C, nomor 2. Oke, bisa dipahami? Oke, nah tapi mungkin teman-teman bertanya, kan bisa juga kalau bisa kita hitung rantai C-nya di bawah, yang CH3 yang jadi cabangnya. Oh, betul, bisa. Ya, bisa juga seperti ini. Nah, penomoran juga dimulai dari bawah, karena metil, di sini CH3 lebih condong ke bawah kan ya. Nah, dimulai dari 1, di bawah 2, 3, 4, 5. Jadi namanya tetap nanti sama. Seperti itu. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, kalau begini, ada cabang baru nih. Selain tadi CH3 ada C2H5. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu rantai C terpanjang yang merupakan rantai induk ya. Nah, yang lurus ya, perhatikan rantai C terpanjang. Kemudian baru kita identifikasi nih rantai atau cabangnya ada 2. Nah, C2H5 ini apa ya? Nah, kita lihat tadi di tabelnya apa ya tadi. Nah, C2H5 ini disebut sebagai etil. Ya, perhatikan etil ya. Dari etana menjadi etil. Nah, kemudian penamaannya gimana? Ya, penamaannya tetap kita tentukan rantai induk karena 5 tadi pentana. Kemudian kita bikin 3 etil, 2 metil pentana. Kenapa duluan etil dibandingkan metil? Kan angkanya lebih besar. Nah, ingat teman-teman, etil ya, huruf E itu lebih dulu kan kalau di abjad dibandingkan M. Metil, makanya lebih dulu etil. Nah, 3 ini seperti tadi yang saya jelaskan adalah yang menegaskan bahwa etil itu berada di nomor 3 atom C, dan 2 itu berada di atom metil itu berada di nomor 2 metil. Makanya disebut 3 etil 2 metil pentana. Oke, sampai sini bisa dipahami. Tapi kan bisa juga kalau kita bisa uraikan C2H5. Betul, kayak nomor 1 tadi kan ya. Jadi tetap saja kalau misalnya ini kita tentuin rantai terpanjang, misalnya di bagian sini, ya, tetap aja penomoran dimulai dari mana? Tetap dari sebelah kanan. Kenapa? Karena cabang, ya, ada etil dan metil itu lebih condong ke sebelah kanan. Ya, betul. Jadi kita usahakan cabang itu berada di nomor terkecil. Ya, ingat, cabang itu berada di nomor terkecil. Jadi di sini kalau dibuat penamaan sama saja. 3 etil, 2 metil pentana. Oke, di sini bisa dipahami. Nah, kita akan mengajarkan contoh lagi. Nah,
tips yang harus teman-teman ingat adalah menentukan rantai C paling panjang yang merupakan rantai induk. Di sini, ini yang menjadi rantai panjangnya kan ya, rantai induknya. Kemudian kita mengidentifikasi cabangnya. Oke. Nah, kalau dari sini, penomoran dimulai dari mana teman-teman? Dari kiri atau kanan? Pintar, betul ya. Dari kanan. Kenapa? Karena cabangnya itu lebih condong di sebelah kanan. Oke. Nah, kalau begini, kalau 6, tadi di deret homolog apa ya kalau C6? Nah, kita perhatikan ya. Itu heksana, teman-teman. Nah, kenapa heksana? Kalau kita perhatikan di deret homolog tadi C6H14 itu adalah heksana. Oke? Maka di sini juga kita bikin heksana. Nah, kita identifikasi nih. Cabangnya itu berada di nomor berapa saja. Yang pertama adalah 3, di nomor 3, berarti 3 etil. Etilnya ada di nomor 3 etil. Kemudian 2,2 dimetil heksana. Ada yang berbeda nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, cabang metil itu ada di nomor 2 kan? Nomor 2. Tetapi ada di atas dan ada di bawah juga. Betul nggak? Ada di bawah sama ada di atas. Ada 2 nih teman-teman. Maka penulisannya itu harus berulang, yaitu 2,2. Nah, kalau misalnya metilnya atau cabangnya itu lebih dari 1, maka apa yang kita lakukan? Nah, ini ya, apabila terdapat lebih dari 1 rantai cabang yang sama, maka kita sebut kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri. Ya, ingat teman-teman, kalau di rantai cabang atau di rantai induknya itu ada 3 misalnya cabang yang sama, misalnya metil, berarti kita sebut sebagai apa? Betul, tri. Kalau cuma 2 berarti di. Nah, di sini konteksnya cuma 2 kan ya. Di nomor 2 rantainya ada di atas dan ada di bawah. Berarti 2,2 dimetil heksana. Jadi harus berulang. Kalau di nomor yang sama harus berulang penomorannya ya. 2,2. Seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke teman-teman, kalau bisa dipahami maka teman-teman harus mengerjakan contoh soal ya. Apa contoh soalnya? Ya ini. Jadi teman-teman bisa komen di bawah. Nanti ini namanya apa? Oke? Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau ada request materi juga mungkin boleh di komen di bawah. Terima kasih.